selanjutnya kita akan menyelesaikan soal-soal yang akan menggunakan rumus sin jumlah dan sin selisih. Nah, di sini sudah ada soal. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 285 derajat. Kemudian yang kedua, sin 25 derajat dikali cos 200 derajat ditambah sin 200 derajat kali cos 25 derajat itu hasilnya sama dengan berapa? Ya. Nah, sekarang untuk ini dulu. Ya, sin 285 derajat. Ya, sebetulnya modelnya ya sama saja untuk cos gitu ya. Cuma nanti kalau cos 285 derajat sama dengan berapa? Nah, kita selesaikan menurut aturan kosinus. Nah, sekarang yang ditanya sinus 285. Nah, jadi jawaban dari soal ini sin 285 derajat harus kita rubah dulu ke sudut istimewa. Kita rubah dulu ke sudut lancip maksudnya menggunakan perbandingan trigonometri di kuadran. Nah, kita harus tahu nih 285 derajat itu berada di kuadran keempat. Jadi 285 derajat. Kuadran ketiga itu besar dari 180 kecil dari 270. Nah, sekarang ini 285. Berarti berada di kuadran keempat. Berarti ini sin 360 derajat yang berubah ya, sudut yang berada di kuadran keempat menjadi sudut lancip. Berarti kalau di kuadran keempat 360 derajat kurang berapa? Yang hasilnya 285. Berarti dikurang 75 derajat. Nah, kalau kita lihat ya, sin 360 derajat dikurang 75 derajat. Nah, sin di kuadran keempat bernilai negatif. Berarti ini menjadi min sin 75 derajat. Nah, 75 derajat bukan sudut istimewa, tetapi kita bisa memasangkan sudut istimewa. Yaitu yang kita ambil adalah 45 derajat ditambah 30 derajat. Berarti ini min sin 45 derajat ditambah 35 derajat. Maka ini menjadi ya, kalau kita lihat bentuknya sin jumlah. Sin jumlah itu rumusnya adalah sin cos ditambah cos sin. Jadi ini min sin min ya di luar ya, karena nanti hasil sin jumlah itu hasilnya nanti di luarnya ada minnya gitu ya, di negatifnya di luar. Berarti sin cos sin 45 derajat kali cos 30 derajat, 45 derajat kali cos 30 derajat, kemudian ditambah sin cos ditambah cos sin, cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Nah, ini sudah istimewa. Kita sudah bisa menentukan bahwa sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2, kemudian cos 30 derajat setengah akar 3 ditambah cos 45 derajat setengah akar 2, kemudian dikali sin 30 derajat setengah. Nah, kembali kita sederhanakan, yang sama di sini adalah setengah kali setengah, setengah kali setengah. Berarti min 1/4. Kemudian di sini ada akar 2, di sini juga ada akar 2, berarti bisa kita faktorkan, kita keluarkan 1/4 akar 2. Maka sisanya di dalam adalah akar 3 ditambah 1. Jadi kalau kita cek lagi, minnya di luar ini 1/4 akar 2 kali akar 3. 1/4 akar 2 kali akar 3. Nah, ini dia. Ditambah 1/4 akar 2 dikali 1. Nah, inilah dia hasilnya 1/4 akar 2. Nah, inilah nilai dari sin 285 derajat. Kemudian ya, bisa juga soalnya seperti nomor 2. Nah, ini ada soal nomor 2 tadi.
sin 25 derajat kali cos 200 derajat ditambah sin 20 derajat kali cos 25 derajat. Nah, kalau kita baca sin cos ditambah kosin. Kalau kita lihat sudutnya 25 derajat, 20 derajat. Ini 25 derajat, 20 derajat. Berarti kita susun dulu. Sehingga bisa kita baca nanti rumus sin jumlah. Berarti sin cos ditambah cos. Nah, sudutnya harus sama. Jadi untuk soal yang ini kita susun dulu. Sin 25 derajat cos 200 derajat. Berarti sin cos ditambah cos. Nah, jadi ini dulu. Jadi ditambah cos 25 derajat sin 200 derajat. Nah, ini sudah dibaca sin cos ditambah kosin. Maka rumus sin cos ditambah kosin adalah rumus dari sin jumlah. Berarti ini sin 25 derajat ditambah 200 derajat. Berarti sama dengan 25 ditambah 200 berarti sin 225 derajat. Nah, berapa sin 225 derajat? Nah, kita harus tahu 225 derajat itu berada di kuadran ketiga. Nah, sehingga ini kalau kuadran ketiga berarti dirubah jadi 180 tambah berapa? Yang hasilnya 225. Maka jawabnya adalah ditambah 45 derajat. Sehingga ini menjadi ya. Nah, perbandingan trigonometri di kuadran ketiga, sin itu bernilai negatif. Karena kalau di kuadran ketiga tangen saja yang bernilai positif, selainnya bernilai negatif. Berarti ini min sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi jawabnya min setengah akar 2. Jadi bentuk yang seperti ini kalau kita gunakan rumus sin jumlah ya, maka ya bisa kita selesaikan. Hasilnya adalah min setengah akar 2. Tapi kalau seandainya sin 25 derajat. Nah, kalau ini kita harus lihat tabel gitu ya. Biasanya ya, kalau kita bisa menggunakan sudut istimewa, maka gunakan dulu. Kecuali tidak bisa lagi menggunakan sudut-sudut istimewa. Nah, ini masih bisa dengan menggunakan rumus sin jumlah. Jadi itulah ya model soal yang kedua yang menggunakan rumus sin jumlah atau sin selisih. Baiklah, soal berikutnya yang akan kita selesaikan yang juga menggunakan rumus sin jumlah atau sin selisih. Nah, di sini diketahui cos A sama dengan 7/25, A di kuadran keempat. Sin B sama dengan 4/5, B di kuadran kedua. Nah, yang ditanya adalah sin selisih. Sin B dikurang A. Berarti kita akan menentukan bahwa sin B kurang A atau sin selisih itu sama dengan sin B cos A dikurang ya, sin cos dikurang kosin gitu ya. Sin cos dikurang kosin. Berarti sin B cos A dikurang cos B sin A. Maka untuk cos A kita harus mencari sin A, dan untuk sin B kita harus mencari cos B. Nah, kita cari dulu berapa sin A. Maka kita menggambar segitiga siku-siku. Nah, yang salah satu sudut lancipnya adalah A. Kemudian di sini diketahui cos A sama dengan 7/25. Berarti panjang sisi di samping sudut A sama dengan 7 dan sisi miringnya sama dengan 25. Kita mau mencari sin A. Berarti sin A itu sisi di depan sudut A dibagi sisi miring. Nah, di sini sisi di depan A-nya belum ada. Maka kita cari atau kita tentukan berarti sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar dari 25 kuadrat 625 dikurang 7 kuadrat
berarti 49. Maka akar dari 625 dikurang 49. Berarti akar dari 576. Akar dari 576 adalah 24. Berarti dari sini ya diketahui ya, akhirnya kita peroleh bahwa sin A sama dengan sisi di depan sudut, berarti 24/25. Kemudian jangan kita lupa bahwa A itu berada di kuadran keempat. Di kuadran keempat cos positif, sedangkan sin dan tangennya negatif. Berarti ini min 24/25. Selanjutnya kita harus mencari cos B. Berarti kita gambar pula segitiga siku-siku yang salah satu sudut lancipnya adalah B. Nah, diketahui di sini sisi di depan sudut B itu adalah 4 dan sisi miringnya adalah 5. Maka untuk mencari cos B, kita harus mencari sisi di samping sudut B. Nah, tentu kita cari dulu berapa panjang sisi ini. Maka sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Berarti akar dari 25 dikurang 16. Maka 25 kurang 16 sama dengan 9. Berarti akar 9 adalah 3. Sehingga dapat juga cos B. Cos B sama dengan sisi di samping sudut B dibagi sisi miring. Berarti 3/5. Kemudian jangan lupa B itu berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif. Nah, cos dan tangen bernilai negatif. Berarti ini juga negatif. Maka cos B sama dengan min 3/5. Nah, sekarang sudah kita dapatkan sin A cos B. Nah, tinggal kita selesaikan bahwa di sini sin B dikurang A sama dengan ya, sin B dikurang A. Nah, kita tetap bacanya sin selisih. Kalau ini kan sin alfa tambah beta, alfa beta. Ini BA, rasanya terbalik gitu ya. Jadi kalau kita baca dengan yang mudahnya gitu ya, dengan cara mudahnya sin selisih. Sin selisih sama dengan sin cos dikurang cos sin. Berarti sin cos dikurang cos sin. Inilah sudutnya. Berarti sin B cos A dikurang cos B sin A. Jadi sekarang B yang duluan. Sin B cos A dikurang cos B sin A. Nah, tinggal kita ganti angkanya. Sin B sama dengan 4/5 dikali cos A sama dengan 7/25 dikurang cos B adalah min 3/5 dikali sin A min 24/25. Nah, tinggal kita kalikan 7 kali 4 berarti 28 per 5 kali 25 berarti 125. Kemudian ini negatif kali negatif positif, berarti tandanya kurang. 3 kali 24, 3 kali 4 12, 3 kali 2 6, berarti 72/125. Jadi 28/125 dikurang 72/125, maka hasilnya adalah min 44/125. Nah, inilah nilai dari sin B dikurang A.
Nah, menyelesaikannya tadi kita memakai rumus sin selisih. Sin cos dikurang cos sin. Ya, demikianlah cara menggunakan rumus sin jumlah dan sin selisih dalam menyelesaikan soal-soal yang sudah kita tunjukkan ini.